kami dan pemerintah mengeluarkan PP nomor 57 ini untuk preparasi untuk asesmen nasional yang akan dilakukan di bulan September. Tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib sama sekali maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, muatan kurikulum wajib persis sama seperti undang-undang tersebut. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam video yang lagi viral. Dan seperti biasa, yang lagi viral akan membahas tema-tema yang lagi rame di masyarakat ya, di publik. Dan yang salah satu yang lagi rame itu terkait kontroversi PP atau peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional. Kenapa nih rame teman-teman semua? Karena dibilang katanya nih Nadiem, nih ininya ke Nadiem ya, mungkin karena di situ ada soal pendidikan, karena ini adalah aturan soal pendidikan, dibilang bahwa Nadiem itu Mas Menteri mau menghilangkan pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Apa itu mungkin? Nah, karena soal kontroversi ini, maka Mas Menteri Mendikbud langsung membuat klarifikasi terhadap kontroversi bahwa nggak mungkin lah dia menghilangkan atau aturan itu menghilangkan pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia, karena sebenarnya dalam aturan-aturan yang ada itu juga sudah ada eksplisit soal adanya atau kewajiban untuk mengajarkan dua pelajaran itu. Nah, di sini kita akan membahas soal kontroversi dan lain-lain terkait Mas Nadiem, karena yang lagi hot sebenarnya kayaknya bukan hanya soal PP-nya ya, tapi juga soal sosok Mas Menterinya ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo penonton Cokro TV. Halo Sahal. Iya, juga Ahmad Sahal. Mas Sahal, halo Hal. Halo Nong, halo penonton Cokro TV, halo Bang Ade. Sehat semua ya, udah pada divaksin ini kita. Dan puasa. Dan puasa, alhamdulillah masih lancar. Lancar, alhamdulillah. Insya Allah. Semoga Sahal juga. Yang lain tuh kalau Sahal ketawa-ketawanya tuh Kak Ade. Dia puasa kok. Lancar lah kita. Oke, jadi tadi tuh saya udah membuka dengan tadi itu loh Kak Ade, bahwa ini ada kontroversi lagi terkait Mas Menteri. Kita tahu kan Mas Menteri kalau dari segi terobosan terhadap sistem pendidikan Indonesia kita harus akui oke ya. Apalagi kalau kita misalnya penonton Cokro TV ingat wawancara Mas Menteri dengan Kak Ade di Dewan. Itu kan tegas banget tuh tentang agenda-agendanya, dan itu sangat kita lihat kan terbukti banget. Tetapi di tengah beliau melakukan terobosan-terobosan untuk reformasi pendidikan ini, kontroversi terhadap serangan dia dan apapun yang misalnya yang keluar dari dia itu banyak nih Kak Ade. Ini gimana Kak Ade ngelihat soal ini ya? Ya, pertama-tama yang buat penonton harus ketahui, pahami, dan mungkin juga Nong sama Sahal nih ya. Karena ini kan sebetulnya seringkali media itu tidak menjelaskan secara tegas apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi ini lagi-lagi fitnah ya. Fitnah terhadap Mas Nadiem. Mas Nadiem itu difitnah oleh Dikbud mengeluarkan PP tentang standar nasional pendidikan gitu ya. Iya. Itu di mana pemerintah dalam hal ini Mendikbud itu meniadakan pendidikan bahasa Indonesia dan Pancasila dan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib di kurikulum pendidikan. Ini fitnah, ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi itu begini. Si PP ini merujuk pada Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya, yang dilahirkan kalau tidak salah, kalau 2003. Ya. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pun dinyatakan bahwa wajib yang diwajibkan dalam kurikulum itu adalah pendidikan, ada agama, ada kewarganegaraan dan bahasa. Ya.
Jadi sebetulnya apa yang dibuat oleh Depdikbud saat ini itu merujuk pada itu. Tidak ada sesuatu yang baru sama sekali. Ya. Jadi misalnya begini, bahasa itu diwajib diberikan. Memang tidak pernah dinyatakan harus bahasa Indonesia, tapi dengan sendirinya kita tahu, ya, kalau ada kewajiban pendidikan bahasa, itu bahasa Indonesia dong pasti. Nah, karena di luar bahasa Indonesia ada juga bahasa lain, bahasa Inggris misalnya atau bahasa daerah, yang di sejumlah sekolah itu kan diwajibkan sebagai muatan lokal. Ya. Dan bahasa Inggris juga dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga saya duga pada tahun 2002 itu memang dalam rangka menyederhanakan saja lah, ya ditulis saja begitu. Sementara pendidikan kewarganegaraan ini pendidikan Pancasila, apalagi sih yang pendidikan kewarganegaraan yang artinya bukan pendidikan Pancasila, tapi memang kalimat undang-undang di tahun 2003 dia begitu. Ya. Jadi si Depdikbud sekarang hanya sebetulnya sekedar mengulang apa yang sudah tercantum sebelumnya. Bahwa tidak ditulis secara tegas bahasanya bahasa apa gitu ya, pendidikan kewarganegaraan itu tidak ditulis sebagai Pancasila, ya itu kan soal wording. Yang menarik kan sebetulnya nomor satunya agama sebetulnya. Kenapa tidak dipertanyakan agama apa misalnya? Kenapa tidak disebut secara tegas agama Islam, Kristen, Hindu dan seterusnya? Ya, jadi hanya ditulis agama, hanya ditulis bahasa, hanya ditulis pendidikan kewarganegaraan. Nah, tiba-tiba saja ini menjadi rame, kontroversi. Ya, isu yang digunakan untuk lagi memfitnah Mas Nadiem. Untuk melengkapi, saya ingin ingatkan bahwa memang ada yang namanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya. Di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu memang dikatakan wajib dalam kurikulum itu termuat bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila. Ya. Tapi kan coba kita bandingkan, mana yang lebih tinggi, pendidikan nasional atau pendidikan tinggi? Ya pendidikan nasional dong. Ya. Yang dirujuk oleh undang-undang oleh si PP-nya Depdik 57 ini adalah yang lebih tinggi, undang-undang pendidikan nasional. Nah, jadi ini jelas ada yang melintir nih. Ya, ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membelokkan seolah-olah Mas Nadiem ini Depdikbud ini sedang punya usaha untuk menghilangkan. Nah, yang bereaksi ini menariknya adalah orang-orang yang misalnya ya nanti Mas Hal bisa cerita nih tentang orang seperti Rocky Gerung, ya, yang wah udahlah segala macam dia meracau tentang Nadiem Makarim, ya. Begitu juga ada siapa lagi yang mempersoalkan ini, ada banyak sih. Ada Gatot Nurmantio. Iya, kalau melihat dari video-videonya ya, video responnya. Dan ini betul-betul dimanfaatkan oleh kami. Siapa? Bukan Kesatuan Aksi Mahasiswa apa? Yang Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Gatot Nurmantio, Din Samsudin dan kawan-kawan, dan juga Rocky Gerung ada di sana. Itu juga mengatakan ini ada upaya sengaja, bla bla bla. Dan juga yang saya sedih itu yang anaknya Pak Zulkifli Hasan itu, siapa namanya? Saya lupa. Ajani siapa? Ajani ya, Zita, yang dipromosiin. Zita Ajani yang dipromosiin ke Ade itu ya. Saya udah sempat kan memuji-muji dia sebelum dan ini. Dan saya memprotes itu. Memprotes karena saya memuji-muji dia. Dia bilang, wah ini perempuan di PAN, ya, anak Zulkifli Hasan, keren nih pikiran-pikirannya. Tiba-tiba dia juga turut menyerang Mas Nadiem Makarim. Nah, berarti protes saya benar Kak Ade, karena saya bilang kan belum teruji. Iya, saya minta maaf, ternyata ya begitulah kualitas si beliau ini. Tapi kita harus ingat, memang ini adalah bukan pertama kali ya Mas Nadiem difitnah semacam ini. Belum lama ini, saya juga udah pernah bikin video tuh ya dalam masih tahun 2021 atau sebelum 2021. Baru kemarin itu soal draft ya. Draft peta pendidikan dikatakan bahwa Mas Nadiem ini menghilangkan kata agama Islam. Agama Islam dalam hal bukan Islam, agama ya, dalam hal profil SDM unggulan yang hendak dilahirkan dari pendidikan itu, padahal dalam draft tersebut ada kalimat beriman, berakhlak, ya, dan bertakwa, berketuhanan yang Maha Esa. Itu ternyata dianggap juga nggak cukup. Jadi waktu itu narasi yang dibangun adalah menghilangkan kata agama. Jadi Anda bisa lihat nih, para penonton semua, memang
kepada Nadiem ini sudah berulang kali ya dibuat, ada pihak-pihak tertentu saya yakin yang berusaha merusak nama, reputasi, kredibilitas dari sang menteri yang tadi dikatakan oleh Nong sebagai seorang menteri yang sebenarnya achievement-nya kita bisa nilai sendiri semua saat ini, dengan menyebarkan fitnah-fitnah semacam itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ya, tapi ya mudah-mudahan nggak banyak orang yang atau masyarakat penonton Cokro TV lah, tolong sampaikan kepada publik, lagi-lagi nih Mas Nadiem berfitnah. Ya kita berpihak sama Mas Nadiem bukan karena apa-apa ya, karena dia orang baik yang kemudian difitnah ya kita harus bela kan. Dan ini juga sih Kak Ade, Mas Menteri sendiri kan tidak terlalu misalnya secara kuat-kuatan membela PP itu sendiri, justru beliau mengakomodir masukan-masukan yang ada di masyarakat. Jadi kontroversi ini justru disikapi dengan sangat bijak oleh Mas Menteri, dan beliau langsung kan bikin klarifikasi dan berjanji untuk merevisi PP tersebut karena dianggap kontroversi ya. Jadi seperti dalam kasus draft peta pendidikan itu kan beliau malah berterima kasih atas masukan masyarakat gitu, dan kemudian direvisi. Dan ini juga yang soal PP 57 ini sedang dipersiapkan revisinya, dan kata Pancasila dan bahasa supaya tidak menimbulkan kontroversi juga akan dimasukkan gitu. Jadi mungkin juga daripada kemana-mana ya isunya jadi bola panas enggak jelas gitu, bukan ke soal pribadi Mas Menterinya, bukan, tapi nanti akan kemana-mana oleh Mas Menteri langsung ditanggapi dengan sangat positif. Tapi sebelum ke Mas Sahal saya mau komentar sedikit. Tapi buat saya yang terpenting juga adalah bukan soal Mas Nadiemnya ya. Mas Nadiem ya menunjukkan ke negarawanannya lah, ke lapangan dada dia ya, dengan tidak membela diri tapi mengatakan ya udah kalau memang itu mau diminta diperbaiki, dikoreksi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana si para penyerangnya ini bahkan tanpa mempelajari secara seksama, bertanya dulu ya, melihat misalnya ke undang-undang yang tadi saya katakan sebelumnya ya, itu 2003 itu langsung mengeluarkan pernyataan. Dan sekarang ketika ternyata Mas Nadiem mengatakan oke, saya revisi, yang keluar yang pernyataan wah ini harus kami memuji bahwa Mas Nadiem melakukan itu. Tapi yang terpenting itu bagaimana mungkin tuduhan itu bisa muncul yang seperti Anda katakan tadi. Masuk akal nggak sih sebetulnya Mas Nadiem ini akan berusaha menghilangkan bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila? It doesn't make sense menurut saya. Ya, disitulah harus digunakan akal sehat itu kan. mempertanyakan masuk akal atau tidak gitu, dengan tuduhan-tuduhan itu. Nah, dari Mas Sahal gimana nih tanggapannya? Apalagi tadi ada sahabat Mas Sahal yang disebut-sebut tuh oleh Kak Ade karena merespon nih, itu. Sahabatnya kamu juga, no? Rocky Gerung. Rocky Gerung ya. Tapi gini, menurut saya ini kan memang lagi rame soal reshuffle ya sekarang. Ya. Jadi saya sih ngelihatnya serangan terhadap Nadiem ini bagian dari isu tersebut. Jadi ini kayaknya ada juga sekelompok orang, sekelompok pihak yang merasa diuntungkan kalau Nadiem terjungkal atau dicopot gitu loh. Jadi bisa aja ini sebagian dari isu yang muncul dan dihembuskan untuk kepentingan itu gitu. Jadi ada faktor politiknya yang bermain di sini. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dari segi Nadiemnya sih, ya Nadiem itu memang banyak waktunya mengenyam pendidikan di luar negeri, dan dia adalah sosok milenial yang dianggap kosmopolit lah ya. Tetapi kalau kita lihat rekam jejaknya dan background keluarganya, yaitu sangat tidak mungkin lah Nadiem menghapus Pancasila dan bahasa Indonesia. Kalau istilahnya pelawak Asmuni, pelawak Sri Mulat itu hil yang mustahil gitu loh. Nggak mungkin. Pertama karena Nadiem itu tumbuh dari keluarga yang sangat nasionalis. Jadi bapaknya Pak Nono Anwar Makarim itu seorang aktivis mahasiswa waktu pada zamannya. Dia adalah Pemret harian Harian Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami yang zaman 66 ya.
Ya, bukan kami yang sekarang. Bukan yang Gatot ya. Iya, bukan kami Gatot. Yang ikut meruntuhkan Soeharto lah gitu ya. Jadi dia aktivis yang sangat nasionalis. Kakeknya bukan Soeharto, Bung Karno kali. Oh sorry. Orde Lama bukan Bung Karno. Ya, Orde Lama. Jadi ikut meruntuhkan Orde Lama. Terus kakeknya Hamid Al-Ghadri itu salah satu founding fathers. Ya. Hamid Al-Ghadri itu ya pejuang Republik Indonesia gitu loh. Jadi kalau dari segi background keluarga kan sangat Pancasila lah gitu. Jadi dia Pancasilais totok lah gitu. Jadi itu aja udah menjawab tentang siapa Nadiem. Belum lagi tentang kalau kita perhatikan ya, Nadiem itu meskipun dia pendidikannya kosmopolit ya, luar negeri, Singapura, Amerika, kemudian juga Inggris ya. Inggris kan kakaknya ya, Raya kan. Oh iya. Nah, tetapi dia termasuk yang saya amati ya, sangat sadar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Jadi Nadiem itu kalau saya perhatikan termasuk menteri yang secara sadar, maksudnya gini, dia kan bahasa Inggrisnya cas-cis lah ya, bahasa Inggris jaks, tapi tidak tidak ke Inggris gitu loh, tidak ke Inggris. Jadi nggak kayak Arie Untung gitu lah yang wicas gitu loh. Nadiem itu secara sadar memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu loh. Iya benar. Jadi Arie Untung tuh wicas itu lucu itu. Jadi dia tuh bukan menteri wicas gitu. Itu aja sudah menjelaskan ya. Jadi itu menurut saya sih menepis isu tentang atau fitnah tentang Nadiem akan menghapus Pancasila dan bahasa Indonesia. Dan juga tadi Bang Ade menyebut bahwa ternyata para penyerangnya juga sebagian kelompok yang ya memang selalu menjadi haternya Jokowi lah ya. Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, dan Rocky Gerung ini aneh karena Rocky Gerung itu termasuk yang paling anti terhadap ideologisasi Pancasila. Dia kan selalu melakukan kritiknya sih kita bisa bicarakan lah ya dalam forum terpisah ya. Kritiknya sih sesuatu yang menarik lah untuk dibicarakan, soal bahwa Pancasila itu ternyata unsur-unsurnya itu sama sekali tidak dari bumi Indonesia gitu loh. Jadi sila-silanya itu mengambil dari filsafat dan pandangan dunia luar gitu loh. Jadi kalau dijadikan ideologi itu absurd gitulah, kira-kira gitu. Nah, orang seperti ini kok malah menyerang Nadiem dengan tuduhan mau menghilangkan Pancasila, seakan-akan dia pendukung Pancasila gitu loh. Ini kan hanya karena nggak suka aja gitu, karena nggak suka Jokowi. Gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang absurd lah gitu. Gitu no. Ya. Saya punya tambahan tentang coba kita pikir-pikir kira-kira kenapa ya orang tuh berusaha menjatuhkan Nadiem. Saya pikir ada 3 kelompok setidaknya ya. Satu karena tadi Saal sudah menyebut tentang reshuffle ya. Ini pertama barangkali datang dari kelompok-kelompok yang berharap bahwa Mas Nadiem diganti dan yang penggantinya adalah datang dari kelompok mereka. Iya. Ya. Jadi lagi-lagi ini kalau mereka ngomong, mereka itu pasti ngomongnya tidak dengan niat baik gitu. Memang bukan mengkritik, bukan berusaha mendiskusikan ide, tapi memang kepengen ngejelekin Mas Nadiem aja, ya. Saya nggak tahu tuh si putrinya Zulkifli Hasan berada di sana atau enggak barangkali ya. Itu kedua adalah mungkin kelompok-kelompok yang justru memang takut sama Mas Nadiem. Karena Mas Nadiem ini terlalu justru berprestasi dan ini membawa kabar buruk nih buat upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi kan. Kalau dia punya menteri sehebat ini, ya ini kan salah satu ininya adalah pendidikan kan, dan pendidikan itu adalah salah satu kayak vital lah, dan di sana ada anggaran yang luar biasa kan. Jadi orang-orang yang memang justru tahu bahwa Mas Nadiem ini jelas-jelas punya achievement tinggi, bagus, dan dia harus disingkirkan for the sake of. Jadi bukan karena sepenuhnya benci, hanya membenci Jokowi, tapi membenci juga Mas Nadiem karena Mas Nadiem memberi impresi yang positif nih mengenai pemerintahan Jokowi. Jadi harus disingkirkan.
Dan kelompok ketiga barangkali yang betul-betul benci sama Mas Nadiem karena Mas Nadiem ini nasionalis tulen seperti digambarkan oleh Mas Sahal tadi kan. Kita lihat aja jejak rekamnya sejak awal dia menjadi menteri, sejak awal dia sudah mengatakan dia akan menghabisi intoleransi kan di dalam pemerintah, di dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian dia melakukan kewajiban melarang adanya kewajiban jilbab dari sekolah-sekolah di Indonesia ya, walaupun memang datangnya dari SKP 3 Menteri ya, tapi saya yakin salah seorang yang punya peran besar dalam melahirkan SKP 3 Menteri ini adalah Mas Nadiem, dan dia jelas-jelas dan dia tegas menerapkan aturan ya, sekolah yang tidak mau menjalankannya yang bisa saya lakukan adalah menyetop misalnya bantuan gitu kan, dana dan seterusnya. Jadi ada kombinasi dari orang-orang yang mungkin datang dari berbagai pihak ini ya, yang ujung-ujungnya jadi bersama-sama ingin agar Mas Nadiem itu kalau pakai perspektif reshuffling ya, ini dalam kondisi reshuffle ingin agar dia digantikan dan ya dapat aja nanti kasus ini, ntar tunggu lagi ada kasus apa diangkat lagi, nanti ada kasus apa. Kasus terakhir soal ini, soal isu bahwa Kemendikbud menghapus nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam ensiklopedia tokoh Indonesia atau apa, yang kemudian dibantah sejarah Indonesia ya, diklarifikasi oleh Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid gitu ya, bahwa itu nggak benar, bahwa itu sesuatu yang juga lagi-lagi fitnah gitu. Artinya isu berkembang terus Bang Ade tentang serangan terhadap Nadiem ini gitu. Iya, dan itu aneh juga yang kasus terakhir itu. Kok yang salah Mas Nadiem gitu loh. Kan itu kan disusun oleh tim redaksi maksudnya gitu ya. Dan tapi itu ya, sebelum Nadiem gitu. Nah, makanya itu dia kan tambah draft ini juga kan. Dan itu pun masih draft kasar ya, masih draft kasar yang keluar, nggak tahu siapa yang bocorin atau apa, yang disusun oleh tim kementerian sebelum Nadiem Makarim. Dan draft itu nggak resmi, belum resmi kan, namanya draft kan masih tetap harus jadi belum terbit gitu ya, diperbaiki. Itu kan kayak mungkin masih belum utuh lah, macam-macam dan lain-lain. Tapi ya karena tujuannya itu namanya nyerang, kamus sejarah RI itu namanya. Oke. Buku tujuannya sejarah. Nyerang Nadiem ya apa aja akan dilakukan gitu. Nah, saya ingin menambahkan lagi yang tadi poinnya Bang Ade ya, tentang bahwa ini ada berbagai kepentingan yang pengen Nadiem terjungkal atau pokoknya Nadiem diserang dengan berbagai motif ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari pernyataan Nadiem yang terakhir-terakhir, bahkan itu sudah menunjukkan betapa anggapan bahwa Nadiem menghapus Pancasila itu fitnah belaka gitu. Jadi Nadiem jadikan indikator lembaga survei indikator politik yang diketuai Burhanuddin Muhtadi itu menyatakan bahwa 80% lebih responden itu setuju PMP, pendidikan moral Pancasila, itu dikembalikan menjadi mata pelajaran wajib. Gitu. Dan itu sejak kapan? Sejak SD kalau bisa. Gitu. Nah, Nadiem antusias banget menanggapi itu, gitu, bahwa ini merupakan satu hal yang mendesak dalam pendidikan Indonesia. Jadi memang harus masuk. Dan Nadiem menggarisbawahi pendidikan Pancasilanya jangan hanya hafalan ya. Jadi dia tidak mau lagi terjebak pada gaya pendidikan Pancasila era Orde Baru, dogmatis yang penjejalan, yang dogmatisme gitu ya, cara-cara dogmatis, gitu. Indoktrinasi lah ya. Indoktrinasi. Jadi dia pengen jangan hanya hafalan. Benar. Jadi itu menarik. Jadi kan kalau ngelihat dari runtutan waktu gitu kan, antara pernyataan penegasan positif dari Nadiem soal disambutnya akan kembali pelajaran PMP itu untuk pelajaran dari SD sampai pendidikan tinggi, itu kan sebelumnya dibandingkan dengan diterbitkannya PP itu kan. Jadi kan artinya gini, itu semakin menegaskan bahwa tidak mungkin ada upaya untuk menghilangkan Pancasila dan kembali kepada masalah yang kita bahas ini gitu. Ya, saya ingin menarik ke situ. Jadi nggak mungkin gitu loh, karena kalau tadi udah kita bahas bahwa kalau ngelihat track record dari profil Mas Menteri ini,
itu yang dihujat, yang difitnah ke Mas Menteri itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Nah, dan semakin dibuktikan lagi oleh Mas Menteri itu dengan kalau memang keinginannya itu, keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat ingin lebih verbatim gitu, ingin lebih legalistik, kata Pancasila dan bahasa Indonesia itu masuk dalam PP, itu juga akan dilakukan oleh Mas Menteri. Jadi menurut saya itu sudah sangat sempurna Mas Menteri ini mengakomodir ininya masyarakat, aspirasi masyarakat gitu. Nah, dalam bayangan saya nih, Kak Ade sama Mas Sahal, kan kalau misalnya apa yang dilakukan oleh para pekritik atau penyerang terhadap Mas Menteri ini, kemudian akibatnya ini semoga tidak terjadi ya, karena ini kan setiap ada isu reshuffle maka memang Mas Nadiem ini yang paling diserang kan, yang paling ini harapkan untuk diganti. Betul, serangannya itu kuat banget. Jadi yang biasanya misalnya nilainya cuma 2, kalau pas isu-isu reshuffle langsung melejit menjadi 10 tuh, itu kerasa banget, kelihatan banget di media juga. Sebenarnya kalau kita kehilangan figur menteri muda, cakep, pinter, kompeten, kan sebenarnya yang rugi bangsa Indonesia ya. Iya, benar sekali. Gitu. Ya saya setuju tuh. Buat orang kayak Nadiem sih nggak penting lah dia jadi menteri kan, orang kaya raya ya. Yang rugi kita semua. Jadi dan juga itu juga selain kita rugi semua, kita juga lagi-lagi tidak punya kesempatan untuk membangun sistem pendidikan secara mendasar gitu loh. Membangun sistem pendidikan itu kan nggak cepat. Betul. Ini kan bukan pekerjaan 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun. Ini butuh waktu lama, dan Nadiem sekarang sedang membangun fondasinya, membangun fundamennya gitu loh. Jadi kalau ini dipotong di tengah jalan, ini berantakan semua gitu. Iya. Jadi itu yang rugi. Ya, kita justru berharap siapapun jadi presiden nanti tahun 2024 ya, bisa tetap melibatkan Mas Nadiem kan. Saya nggak tahu di mana ya, cuma untuk pendidikan Indonesia dia jelas adalah jawaban. Karena dia memang sangat kelihatan sih perubahan yang dilakukan oleh Mas Menteri ini, khususnya untuk misalnya pembentukan karakter anak itu kan yang paling penting kan sebenarnya gitu. Terus dan juga kita kan jadinya bangsa Indonesia ini punya kayak semacam panutan sosok dari anak muda yang berhasil ya. Ini kan menginspirasi kalangan muda khususnya, selain yang video Kak Ade yang kemarin viral itu, Atta dan lain-lain sebagai inspirasinya gitu kan. Justru Mas Menteri ini bisa jadi inspirasi buat anak muda. Ya. Oke, ada yang lain lagi nggak Kak Ade? Ya, kalau saya karena sih sebenarnya kita ini udah cukup. Sebenarnya yang mestinya sekarang ini agenda pembicaraannya itu adalah tadi soal poin yang disampaikan Mas Menteri ya, bahwa pendidikan Pancasila itu jangan hanya hafalan gitu. Nah ini tantangan sebenarnya, gimana caranya kita punya Kemendikbud, dan mungkin saya nggak tahu ini BPIP ini perannya apa nih, badan Pancasila ini kok adem aja, nggak jelas gaungnya gitu ya. Itu tantangannya kan gimana agar pendidikan Pancasila itu nggak hafalan, nggak indoktrinasi dan seterusnya. Itu kan butuh kreativitas, butuh imajinasi, butuh inovasi gitu loh. Nah itu menurut saya yang harusnya energi perdebatan kita diarahkan ke situ, energi perbincangan publik diarahkan ke situ, bukan diarahkan ke malah justru memfitnah yang enggak gitu terhadap. Tapi untuk bisa diskusi semacam itu dibutuhkan orang pinter. Ini masalahnya orang yang menyerang Mas Menteri ini bukan orang-orang pinter, jadi nggak punya ide tentang bagaimana membicarakan tentang pendidikan yang benar. Kan lebih gampang ngomong yang receh-receh ini, jadi culture receh ini terjadi. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi nggak mendengar itulah, abaikan aja Pak Jokowi, ini sampah lah kritik-kritik itu. Iya betul. Kita tetap mendukung Mas Menteri karena yaitu dia benar-benar sudah bekerja dengan baik ya, bukan hanya sekedar
misalnya ya sekedar jadi menteri, posisi dan lain-lain, tapi memang kita juga udah merasakan kinerja dan ininya ya, gebrakan-gebrakannya. Ini kita harus bilang nih, Nong, penonton Cokro TV itu bukan dibayar oleh Mas Menteri ya. Bukan, malu kita kalau dibayar untuk hal yang kayak gini kan. Oke. Ya. Oke, saya kira kita udah cukup panjang juga, dan semoga inti dari pembicaraan kita diterima oleh para pemirsa Cokro TV. Dan seperti biasa, pemirsa Cokro TV harus siap atau harus memakai terus seperti yang diinikan oleh Kak Ade, logika ya, atau akal sehat. Karena kalaupun nggak pinter gitu, seperti yang tadi dibilang oleh Kak Ade, ya minimal pakailah akal sehatnya gitu kan. Jadi itu make sense akhirnya. Iya. Saya kira udah cukup. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Sahal, dan kita akan ketemu lagi untuk perbincangan yang lagi viral berikutnya minggu depan ya. Siap. Atau pas kalau lagi rame-rame kita akan muncul. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih.